sebagaimana Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata si Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan, engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Dia, karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jika aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Malam ini kita dibawa ke jantung iman kita, bukan oleh mukjizat besar atau pernyataan keras, tetapi oleh air, oleh anggur, oleh roti, oleh handuk dan baskom. Sebelum Yesus memberi kita tubuh dan darahnya, sebelum Dia ditangkap dan disalibkan, Dia melakukan sesuatu yang hampir terlalu sederhana untuk kita paham. Dia berlutut, Dia mencuci kaki, Dia melayani. Tuhan berlutut dan menyentuh kotoran kaki, kotoran dosa-dosa kita, pengkhianatan kita, tetapi juga kelemahan manusiawi kita. Dia datang berlutut satu persatu kepada kita, bukan hanya kepada 12 rasul yang akan dicuci, yang pakai sepatu bagus. Sentimental yang membawa kita kepada perasaan yang sedih-sedih. Ini adalah
wahyu Allah yang begitu radikal kepada kita. Cinta sejati yang merendahkan diri, yang melayani, sampai mengambil pekerjaan budak hamba. Tuhan memilih jalan kerendahan hati. Jika kita benar-benar mengikuti Yesus, kita harus pergi bersamanya. Kita harus mengambil juga gayanya, sikapnya, berlutut, merendahkan diri untuk membasuh luka-luka dosa orang-orang yang paling dekat kita sekalipun, dengan juga orang-orang yang barangkali telah melukai hati kita sampai saat ini. Maka kita harus pergi ke tempat di mana martabat kita dihancurkan. Mungkin martabat orang sekeliling kita yang hancurkan. Bagaimana mungkin bisa relasi suami istri di situ? Ada yang tidak dihargai hidupnya, atau anak-anak kita yang tidak dihargai oleh orang tuanya. Kita harus berlutut lagi untuk mempersembahkan cucian kaki, pembersihan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus membawa bukan gelar sebagai Tuhan dan Guru, tetapi Dia ambil tugas sebagai pelayan, sehingga memberikan kepada kita semua bahwa jabatan kita masing-masing, entah siapapun kita, tugas kita adalah berlutut, melayani, merendahkan diri. Bukan karena keterpaksaan, tetapi ketulusan hati kita, karena kita tahu cinta itu tanpa syarat. Ketika kita berkorban untuk membuat orang sekeliling kita merasa martabatnya ditinggikan, maka disitulah kita telah berhasil memberi arti pada hidup kita. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, malam ini bukan hanya untuk saya sebagai imam. Terima kasih Bapak Ibu sore-sore tadi memberi kue ulang tahun. Aku pikir ulang tahun imamat saya sudah selesai pada tanggal berapa kemarin. Baru tahu, oh ini harinya imam. Karena Tuhan Yesus sendiri selain membasuh kaki murid-muridnya, Dia mengadakan ekaristi. Ini tubuhku, ini darahku. Menciptakan dan melahirkan sakramen imamat. Selain itu Dia melahirkan sakramen ekaristi bagi kita. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan dahulu. Terima kasih bahwa Anda mendoakan saya, mendoakan para imam semua, bukan hanya di paroki kita, tetapi juga kepada imam-imam seluruh dunia, imam-imam Katolik yang telah merelakan dirinya untuk tugas-tugas seperti yang Tuhan emban. Tetapi malam ini juga mengingatkan kita jenis imamat apa yang kita miliki sekarang ini. Memang saya mempunyai, para imam mempunyai imamat khusus, tetapi dengan baptisan kita, kita semua adalah imam, nabi dan raja. Inilah jabatan kita sebagai pengikut Kristus oleh baptisan kita. Dia tidak mentahbiskan murid-muridnya untuk memerintah atau berkuasa seperti pemerintah, tetapi justru Dia memanggil kita semua untuk tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang rusak di sekeliling kita, dengan orang-orang yang berdosa di sekeliling kita, dengan orang-orang yang suka emosi, yang suka marah-marah, yang suka berjudi, yang suka tidak ke gereja, yang suka malas-malas,
menceritakan orang lain rumah tangga rusak, mencuci dan membersihkan semua kerusakan. Kitalah yang hadir bersama Yesus untuk melalui perjalanan bahkan yang berdarah-darah, supaya tidak ada lagi pengkhianatan seperti si Yudas. Dia Katolik tetapi tidak percaya kepada Kristus. Dia seorang Katolik tetapi pekerjaannya membenci Tuhan. Dia seorang Katolik tetapi dia tidak terlibat dalam kehidupan gereja. Jangan-jangan dia DPP tapi tidak tertulis. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, dunia ini tidak membutuhkan pengikut Kristus yang nyaman. Dunia membutuhkan murid-murid yang berani. Dunia membutuhkan keluarga yang melayani, orang muda yang peduli, komunitas dan lingkungan hidup kita yang mengampuni. Dan ya, dunia membutuhkan imam yang tidak takut akan salib. Kita semua imam yang tinggal ketika orang lain lari. Kita adalah orang yang berbicara kebenaran. Kita hidup di antara orang-orang miskin, orang-orang yang hadir juga di penjara, mengunjungi orang-orang yang barangkali ada di dalam tahanan. Saya merencanakan juga di Dumai untuk mengunjungi orang-orang penjara. Memang umat kita sedikit, tapi saya katakan, ayo kita pergi, siapkanlah sembako untuk mereka. Tapi belum sempat pergi, saya sudah diutus ke sini. Siap. Mudah-mudahan ada anggota dan tim di sana yang bisa pergi mengunjungi saudara-saudara kita. Dunia atau imam dibutuhkan untuk hadir di tengah-tengah orang miskin, orang-orang yang dicintai Yesus. Bukan hanya hadir di mimbar, di gereja, di altar, tetapi hadir di lantai dengan handuk dan baskom, berlutut untuk mencuci sampai bersih. Saudara-saudara terkasih, menjadi pelayan itulah karena kasih sayang. Jadi malam ini bagi kita, mari kita bersama-sama merasakan penderitaan Yesus yang telah memberikan, yang akan memberikan tubuh dan darahnya kepada kita. Tetapi dia juga akan pergi ke Getsemani dan dia semalam-malaman berkeringat darah untuk menghadapi penderitaannya. Memang diajak rasul-rasulnya, tetapi mereka tidur dan tidur. Hanya Yesus bersama dengan Bapanya. Mudah-mudahan kita tidak murid-murid yang tidur, tetapi kita berjaga-jaga. Benar ada teguran nanti, teguran berjaga-jaga, merasakan penderitaan dan salib Yesus. Mari kita juga mendoakan para imam kita, agar para imam hadir di tengah-tengah semua umatnya yang beraneka ragam kehidupannya. Dia hadir bukan untuk mengacaukan, tetapi dia hadir untuk mempersatukan, mendamaikan, menghangatkan kasih di antara kita. Saudara-saudara terkasih, saya mendoakan juga Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kiranya kita hidup rukun dan damai kembali. Kiranya tanggung jawab kita kembalikan kepada tanggung jawab kita masing-masing. Kita sadari tugas kita berat, tetapi akan menjadi ringan karena kita bersatu dengan Yesus yang berlutut dan melayani, mencuci kaki, membersihkan kotoran, dan membuat kita bersatu dalam
Sama Petrus dia katakan, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak mendapat bagian dalam hidupku. Maka berarti kalau kita bersama-sama dibasuh oleh kaki Tuhan, kaki kita masing-masing, kehidupan kita, maka kita ambil bagian dalam hidup Yesus. Mari menjadi sakramen Ekaristi bagi sesama kita karena pengorbanan kita masing-masing. Mari menjadi imam di tengah keluarga kita dengan tugas dan pelayanan kita yang membuat kegembiraan dan sukacita. Jangan bikin tangis lagi di rumah kita. Jangan bikin penderitaan dan sakit hati. Kitalah orang-orang Tuhan yang membuat sukacita di rumah kita. Kita rayakan Kamis Putih ini. Biarlah kekudusan dibersihkan di hati kita. Baju putih warnanya banyak hari ini. Semoga bukan aksesoris badan kita, tetapi lambang bagaimana kita berjuang membersihkan dan mencuci hati kita dan hati sesama kita. Selamat mengikuti Tri Hari Paskah, Tri Hari Suci. Tuhan memberkati. Shalom.
menghadap ke langit kepada Allah Bapanya yang Maha Kuasa. Sambil mengucap syukur kepada-Mu, Ia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula, sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi, sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, Bapa-Ku Tuhan, kami berdoa hingga Engkau dengan perjamuan putra-Mu yang kami rayakan di dunia ini. Semoga kami tetap hidup dengan harapan dan iman yang mantap, bahwa tiada kekuasaan ataupun ketakutan, tiada maut ataupun penderitaan, yang mampu memisahkan kami dari cinta kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami.
Amin.